Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 4. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanaman. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan. Jawaban tersebut bisa Ananda lengkapi atau sempurnakan lagi. Soal pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Jawabannya, Lani menyiram tanamannya setiap hari, kemudian juga memberikan pupuk pada tanamannya agar tumbuh subur. Soal kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Jawaban, adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya dan ia juga jarang memberikan pupuk. Soal ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani, karena ia rajin menyiram tanamannya dan memberikan pupuk seminggu sekali, sehingga tanamannya tumbuh subur. Soal nomor 4, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Jawaban, yang dirugikan adalah tanamannya, karena bisa mati dan layu. Kemudian yang dirugikan adalah adik Lani itu sendiri. Soal kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, belum, karena dia lupa menyiram tanamannya. Jadi adik Lani sudah melupakan kewajibannya. Soal nomor 6, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, sudah. Karena ketika ia menyiram tanaman, maka akan terjadi suatu kegiatan yang positif di mana dapat memberikan keuntungan kepada keduanya. Bunganya tidak mati dan yang menyiram dapat menikmati keindahan dari bunga tersebut. Selanjutnya, mengapa memperoleh hak untuk mendapat tanaman subur itu penting? Jawabannya, karena tumbuhan yang kita tanam menghasilkan hasil maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Jika tumbuhan itu subur, maka itu juga akan menghasilkan udara yang sejuk. Nah, selanjutnya, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Jawabannya, karena tanaman bermanfaat untuk pernapasan kita, akan menghasilkan Jawabannya, karena tanaman bermanfaat untuk pernapasan kita akan menghasilkan oksigen dan juga menyelamatkan dari banjir karena adanya penyerapan air. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh.
Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar A menyiram tanaman. Gambar B membakar tanaman. Gambar C menanam tanaman. Pertanyaannya, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A menyiram tanaman, gambar B membakar tanaman, gambar C menanam tanaman atau reboisasi. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A baik karena tanaman menjadi tumbuh subur. Kalau gambar B tidak baik, kita tidak boleh membakar hutan karena akan menghasilkan polusi. Sedangkan gambar C baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Pertanyaan berikutnya, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Sedangkan gambar C, tanaman tumbuh dan subur. Nah, sekarang lanjut pertanyaan. Apa dampak bagi orang lain? Gambar A, kesehatan warga jadi terjaga karena lingkungan yang sehat. Kalau gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Sedangkan gambar C, lingkungan menjadi sehat dan asri. Pertanyaan kedua, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Kalau gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman berarti kita tidak melanggar hak orang lain. Sedangkan gambar B, iya. Karena setiap orang berhak mendapat lingkungan sehat. Selanjutnya gambar C, tidak. Justru dengan menanam tanaman, udara menjadi segar dan masyarakat menjadi sehat. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A sudah, tanaman harus kita rawat dengan baik, sedangkan gambar B belum, karena tanaman harus kita rawat dan tidak boleh dirusak. Sedangkan gambar C sudah, tanaman harus dijaga dan dirawat. Selanjutnya, apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus dirawat dengan baik. Sedangkan gambar B, hutan harus dijaga kelestariannya. Lanjut, gambar C, tanaman harus dirawat dengan baik. Baiklah, selanjutnya, kriteria pertanyaan-pertanyaan yang baik sebagai berikut. Pertanyaan yang baik itu harus sesuai topiknya. Yang kedua, antar pertanyaan berkesinambungan. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang benar. Kemudian, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Seterusnya, pertanyaan yang baik diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat? 5W, 1H. Kemudian, pertanyaan yang baik menggali lebih banyak informasi. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baik itu jawabannya bukan iya dan tidak. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.